Shalom saudara-saudara, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pesan Tuhan yang terdapat dalam kitab Roma pasal 8 ayatnya yang ke-8. Roma pasal 8 ayatnya yang ke-8 dengan perikop hidup oleh roh. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Sekali lagi, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Nah saudara-saudara, kadang-kadang dalam hidup kita masih saja mementingkan diri kita sendiri. Kita masih saja mementingkan kepentingan kita sendiri. Kadang-kadang ketika kita berdoa, kita selalu saja meminta kesenangan dan berkat daripada Tuhan. Tetapi kita tidak pernah memikirkan apakah yang kita minta itu berkenan di hadapan Tuhan atau tidak. Apakah yang kita minta itu sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Nah, saudara-saudara, inilah hal yang salah bagi kita orang percaya. Saudara-saudara, sebagai orang percaya, kita tidak boleh menjadi orang-orang yang hanya melakukan hal-hal yang hanya untuk menyenangkan pribadi kita sendiri, yang hanya untuk menyenangkan kedagingan kita. Kita harus membunuh kedagingan kita. Saudara-saudara, jika kita selalu melakukan hal yang hanya untuk menyenangkan diri kita sendiri, yang hanya untuk menyenangkan kedagingan kita, maka kita bukanlah anak-anak yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita bukanlah anak-anak Allah. Saudara-saudara, jika kita mau agar hidup kita bisa berkenan di hadapan Tuhan, maka kita harus meninggalkan cara hidup kita yang lama, yaitu cara hidup di mana dulu kita tidak mengenal dan tidak mengerti kehendak Tuhan, tapi sekarang kita tahu apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Sekarang kita tahu apa yang harus kita lakukan untuk Tuhan. Dulu kita tidak pernah mengindahkan Tuhan, tapi sekarang hidup kita hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara-saudara, itu adalah hal yang sangat mahal. Bagaimana caranya agar kita bisa mencapai perkenanan Bapa? Bagaimana caranya agar kita bisa mencapai hal-hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan? Saudara-saudara, kita harus berani memberi diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus selalu memimpin kita ke jalan yang benar. Kita harus berani keluar dari kesenangan kita. Kita harus berani keluar dari kenyamanan kita yang akan membuat kita senang sesaat, tetapi akan membinasakan kita dan hidup kita. Dan kita akan hidup di dalam neraka kekal. Tempat kita adalah kebinasaan kekal. Jika kita mau keluar dari naungan iblis, jika kita mau keluar dari hidup yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, maka yang harus kita lakukan adalah mengenal firman Tuhan, mengerti firman Tuhan. Di mana ketika kita berdoa, yang kita minta kepada Tuhan adalah roh kehausan akan kebenarannya. Yang kita minta adalah Tuhan berikan hamba pengertian dan hikmat agar hamba bisa mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup hamba. Saudara-saudara, jika kita melakukan hal itu setiap hari, setiap saat, kita memperbarui hidup kita dengan membangun hubungan intim, hubungan karib dengan Tuhan, maka kita akan diubahkan dari cara hidup kita yang lama, yaitu cara hidup yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, cara hidup yang selalu menyakiti hati Tuhan, menjadi anak-anak yang berkenan di hadapan Tuhan, yang selalu mau melakukan kehendak Tuhan dalam hidupnya. Saudara-saudara, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus berjuang. Setiap hari kita harus mengintrospeksi diri kita. Apakah hidup kita sudah berkenan di hadapan Tuhan atau tidak? Atau belum? Jika hidup kita belum berkenan di hadapan Tuhan, maka kita harus berjuang untuk menjadi seirama dengan Tuhan. Maka kita akan menjadi anak-anak yang mulia di hadapan Tuhan, menjadi anak-anak yang berharga di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, dengan kita melakukan hal-hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan, maka tiba saatnya Tuhan akan mengakui kita di hadapan Bapa. Tuhan tidak akan menolak kita. Tuhan akan mengakui kita di hadapan Bapa sebagai anak-anak yang berkenan di hadapannya, yang selama masa hidupnya selalu melakukan kehendak Tuhan dalam hidupnya dan tidak pernah melakukan hal yang bercacat celah. Tuhan akan mengakui kita sebagai anak-anak yang tidak bercacat celah, sebagai anak-anak yang kudus dan suci. Oleh sebab itu, saudara-saudara,
Kesenangan sejati, kenyamanan sejati adalah ketika kita telah melakukan kehendak Tuhan, adalah ketika kita telah berjuang, ketika kita mau berjuang untuk mencapai perkenanan Bapa, untuk menyukakan hati Bapa dengan setiap hari melakukan kehendak Tuhan, setiap hari membangun hubungan intim dengan Tuhan, membangun hubungan karib dengan Tuhan. Dan ketika kita dalam jam-jam doa kita, yang kita minta adalah hikmat agar kita bisa mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Saudara-saudara, mari setiap kita meninggalkan kedagingan kita, membunuh kedagingan kita satu persatu, perlahan-lahan hingga kita menjadi orang-orang kudus yang hidup tak bercacat celah di hadapan Tuhan, hingga kita mencapai kesempurnaan, level kesempurnaan yang Tuhan inginkan. Saudara-saudara, hal itu akan membawa kita kepada tempat yang kekal, yaitu bersama-sama dengan Bapa di tempat yang kekal, di tempat yang kudus, di tempat yang suci, dan di tempat yang sangat mulia. Puji Tuhan. Shalom.